Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Indah Reski dengan NIM 1902355202091 dari kelas TI 1 jurusan Teknik Informatika angkatan 2018. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian singkat dari analisa, perancangan, dan sistem. Yang pertama itu adalah analisa. Analisa adalah aktivitas atau proses pemecahan suatu masalah yang dilakukan dengan cara meneliti, mengamati, mengurai, memilah, dan mengevaluasi suatu masalah atau problem. Nah, di sini ada beberapa pengertian analisa menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Jogianto Hartanto, dalam bukunya yang berjudul Analisa dan Desain Sistem Informasi, beliau mengatakan, sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Nah, yang kedua itu menurut Goris Keraf, beliau mengatakan bahwa analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga itu menurut Komarudin, beliau mengatakan bahwa analisa merupakan suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen yang berhubungan satu sama lain, serta fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Baiklah, pengertian yang selanjutnya itu perancangan. Dari kata tersebut saja, kita sudah mempunyai gambaran bahwa perancangan adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan dari beberapa elemen-elemen yang terpisah menjadi utuh dan berfungsi. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama itu menurut Schatzinger, Jackson, dan Bird. Perancangan sistem adalah sekumpulan aktivitas yang menggambarkan secara rinci bagaimana sistem berjalan. Yang kedua itu menurut Bentley dan Witten. Melalui buku yang berjudul System Analysis and Design for the Global Enterprise menjelaskan bahwa perancangan sistem adalah teknik pemecahan masalah dengan melengkapi komponen kecil menjadi kesatuan komponen sistem yang lengkap. Yang ketiga itu menurut Kenneth dan Jane menjelaskan bahwa perancangan sistem adalah kegiatan merancang detail dan rincian dari sistem yang akan dibuat sehingga sistem tersebut sesuai dengan requirement yang telah ditetapkan. Yang keempat itu ada O'Brien dan Marcus. Mereka menjelaskan bahwa perancangan sistem adalah sebuah kegiatan merancang dan menentukan cara mengolah sistem informasi dari hasil analisa sistem sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna, diantaranya perancangan user interface, data, dan aktivitas proses. Sedangkan pengertian dari sistem itu sendiri adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen dan elemen yang dihubungkan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama itu menurut Raymond, sistem adalah elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan suatu organisasi, seperti perusahaan atau di area fungsional. Yang kedua itu menurut Jogianto. Menurut beliau, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Yang ketiga itu menurut Murdick, sistem adalah seperangkat dari berbagai elemen yang mana membentuk suatu kumpulan dari beberapa prosedur atau berbagai bagan pengolahan dan mencari tujuan bersama dengan cara mengoperasikan data atau juga barang untuk memperoleh informasi.
Yang keempat itu, menurut Ludwig, bahwa sistem adalah sekumpulan unsur-unsur yang berada dalam keadaan yang berinteraksi. Nah, sebenarnya masih banyak lagi definisi-definisi mengenai pengertian dan dari analisa, perancangan, dan sistem di atas. Akan tetapi saya cuma mengambilnya beberapa saja. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian dari analisa dan perancangan sistem secara menyeluruh adalah proses pemecahan suatu masalah yang saling berkaitan satu sama lain dengan cara meneliti atau mengevaluasi sebuah rancangan yang telah dibuat untuk dijadikan satu kesatuan dari komponen dan elemen sehingga dapat diusulkan perbaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baiklah, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.